ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ini Pak, iya yang duduk di depan bukan. Berapa si teman yang tidak hadir hari ini? 2. Siapa saja? Artinya tadi saya belum lihat. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kalau tidak hadir itu memang betul-betul ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, tidak bisa ditinggalkan. Kecuali alasan-alasan. Ya sudah, saya pun juga memberikan nilai alasan. Atau kan? Mulai matang, muridnya, kamu kemana nggak tidur Pak? Oke, hari ini saya selesaikan materi sistem pencernaan manusia. Silakan bisa dibuka bukunya. Bawa buku, bawa koran. Silakan dibuka sistem pencernaan manusia. Tujuan kita mempelajari sistem pencernaan manusia. Nah, tujuannya adalah dari ini. Miring ya. Ya. Nah, tujuannya adalah agar peserta didik bisa menyebutkan 6 jenis nutrisi. Nutrisi kok? Yang di rumah bisa mendengar suaranya Pak Har? Halo. Bisa, Pak. Ya, terima kasih. Kira-kira Adang bisa menjawab nutrisi itu apa? Saya, Pak. Ya, silakan. Dari di rumah diam dulu. Ya, itu apa? Yang bisa menjawab nutrisi. Ada bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan yang di rumah. Nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh. Ya, bolehlah. Saya jawab substansi apa zat-zat yang sangat diperlukan oleh tubuh supaya bisa berjalan sesuai dengan keadaan. Contohnya, kalian kalau nggak ada nutrisi nggak mungkin bisa bertambah besar. Mungkin tambah tapi tinggi kayak yang listrik. Ya. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua adalah menjelaskan bagaimana sih kita bisa menguji suatu makanan. Zat apa saja yang bisa diuji dan larutan apa yang bisa digunakan. Oke ya, kita lanjut. Berikutnya adalah menyebutkan organ sistem pencernaan manusia. Kalian garis saja organnya saja. Dan yang terakhir adalah menyebutkan gangguan. Gangguan apa saja yang dialami di dalam sistem pencernaan. Oke, kita mau lanjut saja mulai. Nah, apa yang akan terjadi jika kalian sebelum makan melakukan olahraga? Bersepeda, tapi belum sarapan. Sama, pasti belum sampai tempat tujuan mereka, ya kan? Langsung ambekan seperti orang berpuasa snack. Nah, supaya kita tidak sampai lemes dan lain sebagainya, maka kita itu juga harus memerlukan energi. Saya kembali iklan. Energi itu apa? Ya, ada yang tahu. Itu saling berkaitan dengan pelajaran-pelajaran berikutnya. Akan dimaksud dengan energi. Wah, Pak, saya kalau belum makan nggak bisa melakukan apa-apa, Pak. Karena apa?
Karena saya melakukan sesuatu itu harus punya energi. Nah, energi itu bisa diperoleh dari apa? Makanan. Makanan yang kita makan. Nah, energi itu apa? Yang tahu? Akan mengatur ini signifikan ya. Kan aku mau mulai kan ya. Kalau berapa ini apa? Energi ada. Kemampuan Sesuatu yang dibutuhkan oleh benda agar benda lanjutkan. Singkat, jelas, padat, yang enak. Apa kira-kira energi adalah Sesuatu yang kemampuan dibutuhkan untuk melakukan usaha. untuk melakukan usaha. Ya betul. Siapa itu namanya? Amel, Amel. Kelas 8E. 8E. Terima kasih Amel. Kami jawab. Ya, berarti kita bisa melakukan sesuatu pekerjaan atau melakukan usaha jika kita punya energi. Ya, kita lanjut. Nah, jumlah energi yang dibutuhkan itu di antara yang satu dengan yang lain tergantung dari apa? Bisa tergantung dari jenis kelamin di antara laki-laki dengan perempuan. Ya, mohon maaf, biasanya perempuan itu belum pada motoran ngangkat dia kan, aduh aku gak bisa tolong kok. Bagi yang laki-laki ini biasa, energinya lebih banyak. Berapa? Makanan itu ya, ya itu. Yang kedua bisa karena usia. Ya, usia yang tua dengan muda ya jelas beda. Yang muda itu banyak kerja, makanya juga harus banyak energi. Yang tua biasanya nggak bisa. Apalagi usianya sudah 50 tahun, habis expired dari ini. Boleh makan barang, kalau masih usia kalah boleh. Di bebek, wah, belum. Setelah itu gulai kambing, belum. Kalau jadul nasi bebek turun teh kecepatan gulai. Nah, ya itu nggak bisa, itu harus beda. Demikian juga tinggi berat badan, komposisi aktivitas tergantung dari kondisi fisik. Ya. Semakin tubuhnya besar kuat, maka semakin banyak yang berubah. Kalau bedakan kamu yang butuh santai dengan petinju, kira-kira butuh energi yang mana paling banyak? Petinju. Jelas ya itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih sebenarnya pencernaan makanan itu? Nah, bahwa seseorang memperoleh energi dari makanan dan makanan itu harus dicerna. Tidak mungkin kalian bilang, Pak, saya mau makan aja, jeblok langsung keluar. Jangan kamu makan belum saat itu juga Pak, saya mau ke belakang buang. Ya, itu harus diproses. Itu yang namanya pencernaan makanan. Itu pencernaan makanan. Pencernaan makanan adalah proses mengolah bahan makanan menjadi sari-sari makanan. Sehingga sari-sari makanan itu kenapa harus dibuat supaya dapat diserap. Di mana diserapnya? Ya, lanjut. Nah, karena tadi kita sudah bahas makanan. Kira-kira jenis nutrisi itu ada berapa? Ya. Nah, di rumah ada berapa yang di rumah jenis nutrisi? Ada 6. Ada 6. Apa saja? 6. Karbohidrat, Ya.
lemak, lemak, dan air. protein, Serat salah, vitamin. vitamin, wih, sudah 5 kurang 1. Mineral, air. Vitamin. ya berarti Vitamin. ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada Serat salah. vitamin, mineral, dan air. Kita cek. Yang pertama karbohidrat. Kira-kira karbohidrat itu yang mana sih contohnya? Yang di dalam kelas. Coba. Contohnya, oh saya makan ini karbohidrat ini. Kok tahu dari mana hal itu? Sebenarnya karbohidrat dibagi menjadi 2. Ya, padi dan berat. Padi ini yang mau. Tinggal tetap konyol itu temanmu tambah opo mana itu. Ya, mungkin yang di rumah tahu. Karbohidrat dibagi menjadi berapa? 2. Apa saja? 2. Apa? Dan serat. Yuk, apa? Lemak dan protein. Karbohidrat, lemak, protein. Belum waktunya karbohidrat saja. Ada 2. Itu apa? Karbohidrat dan gula. Satu itu banyak nasi. Makan tidak. Mie. Makanya kalau kalian makan mie, ojo dicampur dengan nasi. Berarti kamu makan karbohidrat yang overdosis. Lemes lagi, karena kalau dia Pak ngantuk Pak. Sakit lama kambuh, setelah kenyang tidur. Jangan dibiasakan, bisa-bisa nanti kamu kena penyakit diabetes. Ya, itu. Jadi ada gula dan satu nasi. Pak, bagaimana cara mengujinya? Kita uji makan. Oke ya, kita lanjut sekarang. Yang berikutnya adalah protein. Protein juga dibagi menjadi 2 apa? Nabati dan hewani. Betul. Nah, jika kalian tidak mempunyai karbohidrat, maka sebagai penggantinya kalian bisa mengkonsumsi protein. Bisa. Karena protein ini adalah sumber makanan yang mengandung karbohidrat atau sumber karbohidrat yang kedua. Ya. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah ini, lemak. Lemak pun juga ada 2, apa saja? Protein ada 2. Jenuh. Apa kira-kira? Yang di rumah kira-kira lemak dibagi 2 apa saja? Ayo. Yang di rumah Lemak jenuh dan tidak jenuh. Anda secara umum lemak dibagi 2 apa saja? Lemak dan jenisnya sama dengan protein. Lemak nabati. Lemak hewani dan lemak nabati. Yang itu sama. Nanti jenisnya ada lemak jenuh dan lemak tidak jenuh dan lain sebagainya. Kita lanjut. Nah, vitamin. Vitamin yang kalian ketahui ada berapa? Coba. Vitamin ada berapa? Nah, apa itu? Ada 6. Vitamin B, C, D, E, K. Nah, vitamin ini A, B, C, D, E, K, pelarutnya ada 2 macam.
Vitamin yang larut dengan lemak. Vitamin apa? Yang di rumah apa? B6, D, E, K. Vitamin yang larut dengan lemak. Vitamin A, D, E, K, Pak. Ya, sama dengan yang di kelas jawabannya. Vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D. Adek. Tidak. Jadi kalau kalian mau minum vitamin A, jangan dicampur dengan air. Pak, saya mau minum vitamin A. Campur dengan juga larut. Menggumpal. Nah, sekarang vitamin yang larut dengan air apa? Yang di rumah, coba. B dan C. B dan B dan C. ya. Jadi kalau kalian mengkonsumsi vitamin B itu bisa setelah minum vitamin B-nya baru disuruh dengan air atau dicampur aduk. Ya, sama vitamin C yang mungkin sariawan bisa campur dengan air. Ojo diwalik. Vitamin B-nya dicampur lemak yo enggak larut. Itu ya. Oke, kita lanjut. Yang kelima adalah mineral. Garam mineral. Tidak. Pak, saya nggak tahu garam mineral. Coba untuk tubuh pembentuk tulang, itu ada mineral semua. Ya. Dan yang terakhir adalah air. Berapa persentase di dalam tubuh kita berisi air itu berapa persen? 60 sampai 80% tubuh kita itu isinya air. Ya, 60 sampai 80%. Sisanya ya. Nah, sebaiknya kita mengkonsumsi air dalam sehari berapa gelas? Delapan. 2 liter, berapa liter? 2 liter. Itu yang normal. Kadang-kadang ada yang nggak normal. Dari sak galon di belakang ini. Memang itu baik air putih. Tapi kalau sudah overdosis, tidak baik malah menjadi buruk. Masa kasih waktu lebih banyak. Di jalan-jalan itu. Blojo-blojo. Tidak bisa, udah. 2 liter aja sudah cukup. Itu yang normal. Kalau bikinlah, Pak, kalau lebih boleh nggak boleh, karena banyak. Oke. Nah, di antara 6 ini, tubuh kita itu juga tidak semua. Semua butuh banyak juga. Jadi yang membutuhkan jadi karbohidrat, protein, dan lemak itu dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Jika kita jumlahnya banyak, sedangkan vitamin dan mineral itu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Artinya tidak banyak karbohidrat, protein, dan lemak. Itu maksudnya. Apakah kita nggak perlu, Pak? Kalau kita kekurangan vitamin, nanti akan tambah penyakit. Avitaminosis. Kayak apa? Oh, berarti kurang vitamin C. Pak, saya nggak mau vitamin C. Kurang itu ya. Ya, oke. Terus kita lanjut. Yang ini. Nah, baru sekarang. Bagaimana kita bisa tahu bahwa zat makanan ini mengandung karbohidrat, mengandung lemak, mengandung protein? Nah, itu harus kita coba. Nah, untuk kita tahu ujinya, untuk kita sebut dengan nama uji makanan. Tadi karbohidrat tadi mengandung apa? Ada 2. Apakah
Masa jadi karbohidrat. Apa? Ya. Dan tepung dan gula. Jadi kamu misalnya, Pak, saya tiap pagi sarapannya nggak bisa, Pak. Kamu bisa mengkonsumsi minuman yang manis. Itu pengganti karbohidrat. Ya, pengganti karbohidrat. Misalnya, waktu langsung aja buat teh manis, apa susu manis, ya, konsumsi. Tapi terus jangan aku nanti buat lagi teh, ya tetap jangan. Ya, tetap nasi karbohidrat yang berupa zat tepung itu diperlukan oleh. Nah sekarang bagaimana kita menguji bahwa karbohidrat ini mengandung zat tepung atau zat gula? Nah ini karbohidrat yang mengandung zat tepung, ya tepung beras dan mie, lemonilo dan lain sebagainya. Pak kok tahu lemonilo karena konten TV. Lemonilo. Yang lainnya aku nggak tahu. Ya. Nah, itu dapat diuji dengan menggunakan larutan iodin. Iodin kok. Larutan yodium. Kemarin di bola itu bisa kabeh ibu nanti larutan. Itu bisa dipakai. Atau larutan lugol. Nah, jika suatu zat yang mengandung tepung dicampur dengan larutan iodin atau lugol, kalau itu zatnya mengandung tepung, maka warna zat tepung tadi akan berubah menjadi biru tua. Silakan nanti dicoba di rumah. Ya, beras ditumbuk, diaduk. Ya, diadukkan kemudian dicampur air sedikit, kemudian kalian beri dulu, tetes. Nanti akan berubah warnanya menjadi biru tua. Nah, kalau ini biru tua, maka itu mengandung tepung. Ya, ada yang menanyakan? Yang di rumah ada yang mau ditanyakan? Yang di rumah? Nah, jelas ya. B, sekarang ini yang zat tepung. Bagaimana dengan yang mengandung zat gula? Nah, untuk zat gula tidak diuji dengan menggunakan yodium atau lugol. Tetapi kalian bisa menggunakan dengan larutan Benedict. Mohon maaf ini pakai T ya. Salah ketik. Pakai T. Benedict. Nah, kalau zat ini dicampur dengan larutan Benedict, maka warnanya akan berubah. Mulai dari hijau ke biru kehijauan, kuning, bahkan yang lebih parah itu kalau merah bata. Pak, bagaimana cara mengujinya kalau ada terkena kencing manis? Ya, kencing manis itu artinya apa? Urinnya, tahu urinnya? Urin apa? Itu adalah UU. Ya, betul ya. UU. Baca apa? Nah, kalau kencing manis atau nama bahasanya adalah diabetes mellitus, cairannya itu nanti dicampur dengan genetik, maka warna cairan itu berubah menjadi merah bata. Kalau tidak merah bata, berarti orang itu terkena. Oh, kencing manisnya apa? Oh, berarti kencingnya manis. Tak gunakan. Ya, kalau perlu nanti buat minuman gula, yang bisa pakai gula. Ya, ini. Kemudian berikutnya,
Bagaimana kalau dengan yang protein, Pak? Ya. Jadi nanti kalian di rumah bisa dicoba. Tapi ya mohon maaf, untuk yang Benedict ini harus beli di atau bahan kimia. Kecuali kalau di orang tua kalian itu apa ya, laboratorium. Protein bagaimana, Pak? Nah, untuk yang protein diuji menggunakan larutan biuret. Kalau diberi larutan biuret, jika warnanya berubah mulai dari merah muda, maka makanan ini mengandung protein. Jadi yang jelas lebih banyak itu yang kesini. Nah, dan kalau yang lemak bagaimana? Pakai apa yang lemak? Lemak itu paling gampang. Apa pengujinya? Lemak. Mungkin yang di rumah tahu cara menguji makanan yang mengandung lemak? Pakai kertas transparan, Pak. Ya, terus gimana? Caranya gimana? Lipit. Gimana? Kalau kertas transparan, kertasnya bagaimana? Apa dibiarkan begitu saja? Mengoleskan larutan. Dicemplungkan ke larutan. Mengoleskan larutan Mengoleskan air larutan ke kertas. ke kertas. Ya, kalau kamu kira-kira larutan apa yang mau dioleskan? Cukup sederhana sebetulnya. Contoh paling gampang. Kira-kira apa sih contohnya yang mengandung lemak itu? Contoh makanan yang mengandung lemak biasanya makanan itu selalu digoreng pakai minyak. Makanya jangan sering-sering kalian makan makanan yang digoreng. Karena digoreng itu salah satunya banyak lemaknya. Nah, cara mengujinya gampang. Misalnya ini makanan kandung lemak. Saya punya kertas. Ya, tak tempelkan aja. Ya kan? Setelah itu diangkat. Apa yang terjadi pada kertasnya? Kertasnya akan salah ketik mana itu? Hilang. Apa ya artinya? Menghasilkan kertas itu menjadi transparan. Sehingga di kertas itu akan membentuk peta. Ya kan? Peta nilaimu. Oh, berarti makanan itu ada. Boleh Pak dikonsumsi? Boleh. Oke, Pak ya. Kalau ono soal yang harus kamu kerjakan. Oke, sabar. Oke, kita lanjut. Nah, nih. Sistem pencernaan manusia itu terdiri atas organ yang berupa saluran pencernaan dan organ tambahan. Organ utamanya lainnya. Ya, di mulut ini nanti akan terjadi proses pencernaan. Karena proses pencernaan itu ada dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Itu di mulut. Kalau kimiawi itu dibantu dengan menggunakan enzim. Saya tanya. Mungkin yang di rumah ya, saya juga tanya. Pada saat kalian makan nasi putihnya tanpa ada apa, mula-mula rasanya apa? Mula-mula rasanya itu putih. Itu bagaimana?
Tambah. Ya, tambah. Setelah kamu makan lama-kelamaan kamu bilang punya. Ambil nonton sinetron. Nonton sinetron Wali. Amanah Wali 5. Mulai Amanah Wali 5 main sampai dia berikan. Kira-kira apa yang kalian rasa? Tadi yang nasi rasanya hambar, tepung, nggak ada rasanya. Sekarang jadi bagaimana? Jadi pahit, itu apa? Berapa? Bukan nasi, apa? Ya. Mani, kenapa? Kenapa? Betul sekali jawaban mani, Pak. Kenapa kok bisa mani? Mula-mula baru. Kita tak lemparkan yang dulu. Cuma itu buka bogel. Mani. Bogel buka. Ya, yang di rumah, kenapa? Kok bisa mani? Halo, yang di rumah. Bisa mendengar suaranya Pak Har? Halo. Bisa, Pak. Bisa. Mula-mula kalian makan nasi rasanya Bisa, Pak. hambar. Kok bisa manis kenapa? Karena kecampur enzim, Pak. Kenapa? Karena apa? Ayo tadi yang jelas dikit. Karena di dalam mulut ada apa? Enzim. Karena enzim tialin. Apa itu? Tialin. Enzim tialin. Itu yang namanya penggunaan kimiawi. Ya, harus ada bantuan enzim. Nah, di mulut tadi kan tidak hanya kimiawi, tapi juga mekanik. Nah, mekaniknya apa? Mekaniknya adalah kalau makan nggak lagi lepas, dikunyah pakai, tidak mungkin dikunyah pakai lidah, tidak kunyah. Nah, kalau sudah dikunyah rasa manis, kemudian lidah membantu mendorong masuk ke kerongkongan. Ini, jadi dari mulut dimakan juga selesai masuk ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini tidak ada terjadi. Karena di kerongkongan ini hanya terjadi peristiwa meremas-remas. Jadi yang diremas-remas adalah makanan yang sudah masuk dari mulut. Nah, di dalam kerongkongan ini istilahnya adalah dengan gerakan peristaltik. Jadi di dalam kerongkongan makanan dulu juga mempengaruhi. Itu namanya gerakan peristaltik. Nah, setelah itu baru masuk lanjut ke lambung. Nah, di lambung ini pun juga terjadi proses pencernaan kimiawi. Karena di lambung ini banyak sekali zat-zat yang dihasilkan. Contohnya adalah asam klorida, itu nanti di pankreas, karena lambung dan pankreas hampir sama terdekat ini. Ya. Kenapa orang mengalami penyakit asam lambung? Nah itu, iya. Kenapa itu? Apa kok di lambungnya itu ada asam? Rasa-rasa itu, tapi itu kita pernah juga. Mungkin kenapa? Karena di dalam lambung itu ada yang namanya asam klorida, HCl.
Jadi AHCl, asam klorida. Nah, sebetulnya asam klorida itu fungsi utamanya adalah membunuh penyakit. Jadi pada saat kalian makan, tercampur dengan zat-zat bakteri dan sebagainya, masuk ke dalam tubuh oleh HCl dibunuh. Tapi karena di dalam lambung tidak ada makanan yang dicerna, ya kalau orang yang berpuasa atau pola makannya tidak teratur, berarti asam lambungnya ini menjadi berlebihan. Nah, berlebihan sehingga di dalam lambung ini itu kandungannya menjadi asam. Nah, asam lambung ini menggerus semua dinding-dinding lambung sampai mengalami luka, jadilah penyakit mati. Pola makan itu mengalami pedes. Bagi kalian yang pola makan tidak teratur, sekarang harus diubah. Itu lambung kalian nanti. Asam lambung meningkat. Saya kena masuk. Sulit sekali itu sembuh. Saya meredakan penyakitnya. Ya. Tapi sembuh total itu tidak. Karena apa? Karena lambungnya sudah mengalami perubahan. Setelah dari lambung langsung menuju ke usus tadi. Nah, disinilah penyerapan sari makanan. Karena usus halus ini nanti dibagi tiga. Ada usus kosong, usus penyerapan, dan usus bukan. Ada ileus, jejunum, sama jadi ada tiga. Nah, di dalam usus penyerapan inilah sari-sari makanan yang sudah diproses dari mulut sampai lambung itu akan yang tidak diserap bagaimana Pak? Langsung lari menuju ke usus. Dan setelah ini langsung balik. Nah, di dalam usus besar itu ada dua fungsi. Pertama, menyerap air. Yang kedua, membusukkan sisa-sisa makanan. Nah, kalau kalian konsumsi tidak ada airnya, maka di sini di usus besar ini penyerapan airnya kurang. Atau banyak air yang diserap. Akhirnya bagaimana? Pada saat kalian mau buang air besar melalui anus, kalian akan mengeluarkan tenaga dalam. Ya, itu disebut dengan konstipasi. Bahasa gaulnya. Ngeden. Apa? Iya. Namanya nak? Ngeden, Pak. Oh, ngeden itu tenaganya. Nama istilahnya. Setelah kamu mengeluarkan tenaga dalam. Konstipasi nama lain adalah bedegelennya. Jadi kalau kalian mengeluarkan buang air besar dengan tenaga ekstra, itu kalau di dalam ilmu biologi atau ilmu konstipasi. Kenapa, Pak? Karena penyerapan airnya terlalu banyak. Sehingga yang dikeluarkan apa? Kotoran-kotoran yang keras. Ya. Kemudian kalau misalnya penyerapan airnya di usus besar ini sedikit, apa yang terjadi? Kotoran-kotoran yang masuk ke dalam usus besar bercampur dengan air yang banyak. Akibatnya kotoran yang dikeluarkan melalui anus ini menjadi
Gugur. Mencret. Ya. Ceklo. Ya. Berarti di dalam usus besar ini ada sedikit masalah. Mungkin ada bakteri. Makanya kita perlu mengkonsumsi. Ya. Dan itu fungsi dari masing-masing. Nah, di samping ada organ utama, ada organ tambahan. Di antaranya adalah hati. Hati ini juga hati, ada kantung empedu, ada juga pankreas. Kayak tiga ya. Nah, hati itu adalah organ tubuh karena apa? Karena di dalam hati fungsinya bisa membunuh cacing dan bakteri yang masuk. Bukan berarti nanti kalau gini ya, itu bisa menghilangkan racun. Aku tak coba menghilangkan racun nggak mau, tapi saya mau minum baygon rasa stroberi, dia tetap jalan. Ya, baygon rasa stroberi. Ya, nah di hati juga itu adalah tempat penumbuhan daya imunitas. Daya imunitas kekebalan. Kalau orang senang, hatinya bangga, imunnya kebal. Virus belas. Ya kan? Kamu senang kok? Boleh. Ketemu pacar dulu, senang kan? Tapi kalau hatinya sedang luka alias broken heart, nah ini yang tinggal sama si dianya jadi patah. Jadi berarti ini tidak pernah mengalami. Itu jadi lemas. Mikir, suruh makan. Padahal rumah ada. Nah ini menjadi daya tahan tubuhnya turun. Itulah di hati. Kalau kita kalau sadar 60%. Nah, hati. Padahal hati ini aslinya suci. Tinggal itu ginjal. Masa, nah kalau kamu di jalan ginjal. Enggak ada. Ginjal untuk baru memakan. Itu ya, itu bedanya. Oke, kita lanjut saja. Nah, proses pencernaan makanan tadi itu mekanik dan kimiawi. Kalau mekanik dengan organ, kalau kimiawi dengan enzim. Enzim di dalam organ pencernaan apa saja? Silakan nanti dibaca. Oke, kita lanjut saja. Yang sulit. Nah, gangguan pada sistem pencernaan. Apa saja gangguan pencernaan? Di antaranya adalah obesitas. Apa obesitas itu? Pertumbuhan ke samping. Ya kan? Ya. Jadi namanya pertumbuhan. Berat badan. Ya. Badannya terlalu overweight. Obesitas. Kegemukan. Sehingga kalau naik sepeda motor langsung gembos kan. Berbeda kan kegemukan itu. Kemudian ada lagi karya gigi. Nah, giginya ini menjadi brokoli. Mangan kerupuk brokoli itu bisa karena produk mangan daging brokoli bisa. Jadi antara daging dengan giginya nggak tahu. Yang seger soalnya. Ada lagi mah. Ya. Kemudian ada hepatitis. Hepatitis biasanya di hati ya. Saya kok gitu? Gak apa-apa. Ganti hilang dari tumbuh 1000. Pokoknya ibu saya ini. Pada sedih, seminggu anak-anak dari nanti. Nah, bahasa C, dari ketiga C, dari hari ke-7 11. Saya langsung kami. Apa istilah?
Jadi tidak usah namanya hati itu menjadi sakit. Oke. Kemudian ada lagi diare, tadi diare nama lainnya adalah menjerat-jerat tadi ya. Konstipasi tadi namanya apa konstipasi? Berdegelan, apa lagi berdegelan apa? Dan appendicitis, iya ada yang tahu appendicitis. Atau namanya umbai cacing. Nah, umbai cacing appendicitis itu nama lainnya usus buntu. Nah, kenapa waktu bisa terjadi usus buntu? Karena ada zat makanan yang tidak keluar melalui anus. Kalau digambar tadi. Nah, itu di sini. Di umbai cacingnya ini ada di antara nih. Nah, ini di sini tuh ada. Ya, jadi nggak bisa keluar di sini akhirnya membengkak radang. Sehingga orang ini menjadi pesakit. Untuk bisa sembuh harus dioperasi, dipotong. Operasi usus buntu. Ya memang namanya aja usus buntu nggak ada salahnya. Tapi kalau ada zat makanan masuk jadi bau dan menjadi penyakit. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang Pak, bagaimana sih bisa menghitung berat badan yang ideal? Apakah badan saya ini ideal? Ini berat badannya ideal? Belum tentu. Oh, bodinya seperti apa sih Pak? Panjang atau seperti kita? Seret, beduk. Atau yang bodinya pelung itu ideal? Tidak. Jadi untuk menghitung beratnya, menentukan berat badan yang ideal, itu ada rumusnya. Ya, ada rumusnya. Apa rumusnya? Ya ini. Untuk seorang pria alias laki-laki, ya, laki-laki pria ya, bukan waria ya, pria laki-laki. Rumusnya adalah untuk menghitung berat badan ideal sabarnya kilogram adalah kalian harus tahu tinggi badanmu berapa. Ya. Tinggi badanmu berapa dikurangi 100, dikurangi lagi, tinggi badannya kurangi 100 lagi, kali 10%. Itu berat badan ideal. Pak, tinggi saya misalnya 70 Pak. 170. Misalnya ya tinggal hitung aja. 170 kurangi 170. 170 kurangi 170 kali 10%. Berarti ini sama dengan 7. 70 dikurangi 7, 63. Oh, berarti kalau tinggi saya 170, berat badan saya harus 63. Itu berat badan ideal. Pak, kalau berat badan saya 45 Pak. Itu mungkin ya, yang realistis itu yang ideal. Jelas ya? Karena nanti ada soalnya. Nah, sekarang kalau untuk yang perempuan, Pak, ini satu pelajaran. Karena untuk yang wanita ada. Nah, ya, untuk wanita berat badannya sama tinggi badan itu. Cuma di sini dikalikan 15. Di ini dulu dikurangi 100 kali 15% berapa? Di sini dikurangi 100 berapa? Baru hasil. Itu berat badan ideal bagi seorang wanita. Ya, oke, berikutnya. Nah, ini soal lagi. Tolong ini nanti dikerjakan, ya. Ini yang di rumah tolong juga bisa mendengarkan. Dikerjakan di buku, difoto, dikirimkan lagi ke WA Bapak Ibu Guru IPA. Jadi kalau yang kelas 8 A, B, C, D, E dan terbuka itu bisa nanti kirim ke WA saya
Tapi yang kelas 8F bisa dikirim ke Ibu Endang Purwakanti, ya. Jadi ini silakan ditulis dulu, nanti kemudian dikerjakan di kertas atau di buku. Hasil jawabannya difoto, kirimkan ke saya sebagai nilai tugas. Yang di rumah sudah jelas? Yang di rumah? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Ini adalah tugas yang harus kalian selesaikan. Nanti baru kemudian dikirimkan ke WA guru IPA-nya masing-masing. Ya, silakan ditulis dulu. Sebentar ya. Oh, selesai. Dan berikan. Ya. Silakan ditulis. Pas, mandek. Pas, ya. Nanti jawabannya saja yang dibutuh dikirimkan ke. Makanya sudah punya HP kan? Sudah punya nomor saya? Ya. Bagi yang belum bisa bertanya kepada Renaldi ya? Ya, Renaldi itu ada. Kalau yang belum ada artinya ya, akan kalau kalian masuk kita memakai arti. Pokok tulisan cepat-cepat hasil untuk pokok cepat nanti. Ada yang ingin ditanyakan sambil dicatat. Kali Pak kalau bilang ikon enak ya. Nanti kalau kalian ikon itu banyak yang ngantuk. Perlu ikon muncul. Bisa diusahakan kalian mengerjakan belum hari Jumat berikutnya. Ini ya, yang di rumah tolong perhatikan, tugas ini diselesaikan paling lambat hari Kamis sudah dikumpulkan saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن يتبعنا الله
Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan ya. Kami mengucap rasa syukur ini dari Engkau. Atas segala dan karunia. Tuhan. Sehingga kami dapat jadikan anak itu dapat bermanfaat bagi keluarga, agama, dan negara kami. Inilah dan itulah kami akan berusaha sehingga dapat bertemu dalam keadaan sehat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kami dari siksa neraka. Kalau nanti mengumpulkan tugasnya jangan lupa ditulis nama kalian sama kelasnya. Jangan hanya langsung dikirim karena nanti pasti kalau akan tanya. Ya, di paling tidak kalian mengumpulkan nama kelasnya baru jawaban kirimkan. Ya. Oke, sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai, silakan satu dari kalian mulai dari yang barisan.